Tentara Nasional Indonesia memang memiliki beberapa pasukan elit yang bisa dibanggakan. Mereka biasa disebut stupid crazy alias nekat dan gila. Salah satunya adalah Kopaska, Korps Pasukan Katak. Pasukan Katak adalah pasukan khusus milik TNI yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 62. Salah satu operasi legendaris Kopaska adalah saat beberapa personel mereka ditugaskan untuk mengamankan blok Ambalat dari gangguan Malaysia. Peristiwa itu diungkap dalam buku Kopaska, Spesialis Pertempuran Laut Khusus yang diterbitkan untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Pada 2005, hubungan Indonesia dan Malaysia memanas di blok Ambalat. Indonesia sedang membangun mercusuar Karang Unarang yang terletak di titik terluar sebagai batas wilayah. Tapi pembangunan itu terus diganggu oleh tentara laut Diraja Malaysia maupun Marine Police. Mereka terus bermanuver di dekat area pembangunan yang menimbulkan gelombang dan membuat pekerja kesusahan membangun mercusuar. Tanggal 1 April 2005, dua kapal tentara Malaysia dan Marine Police Malaysia buang jangkar di dekat mercusuar. Sebenarnya TNI sudah berusaha mengusir mereka dengan menggunakan kapal patroli TNI Angkatan Laut, tapi usaha itu sia-sia. Malaysia tetap saja iseng. Akhirnya Komandan Kapal Perang Indonesia minta bantuan Kopaska yang sebenarnya sudah bersiaga di sana. Adalah Serka Ismail yang diterjunkan untuk mengusir kapal Malaysia. Sebelum beraksi, Ismail minta izin Komandan Tim Kopaska yaitu Bernie. Sang letnan pun mengizinkan bergerak ke kapal Malaysia. Syaratnya Ismail membawa senjata agar tak terjadi kontak tembak. Mendapat restu, Ismail langsung memacu motor boot ke arah Malaysia bersama Serda Muhadi dan Kelasis 1 Yuli Sungkono. Motor boot itu melejit-zigzag dengan kecepatan tinggi. Benar saja, perhatian anak buah kapal Malaysia tertuju pada motor boot personel Kopaska itu. Ternyata diam-diam Ismail melompat dan berenang senyap menuju kapal Malaysia. Saat semua mata personel tentara Malaysia tertuju ke motor boot, Ismail sukses naik ke atas kapal tanpa diketahui siapapun. Tiba-tiba dia muncul sambil berteriak, "Di mana kapten kapal?" Sang kapten kapal Malaysia itu pun keluar dan menemuinya. Setelah ditanya apa keperluan mereka buang jangkar di dekat pembangunan mercusuar, sang kapten menjawab normatif. Dia berkata hanya menjalankan perintah. Baiklah kalau begitu, daerah ini adalah wilayah Indonesia. Setelah saya turun, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak jangkar akan saya putuskan, serga Ismail pada komandan kapten Malaysia. Keberanian Ismail ternyata membuat ciut nyali pasukan Malaysia. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari Karang Unarang. Tapi kapal kedua tidak pergi karena dihalang-halangi Ismail tak bisa naik ke kapal. Tak habis akal, dia menuju ke tali jangkar dan berteriak sambil menggoyang-goyangkan tali jangkar. Kalau tidak pergi, tali jangkar ini saya ledakan, ancamnya seperti dituliskan dalam buku tersebut. Akhirnya dua kapal Malaysia itu pergi. Ternyata kenekatan dan kegilaan tiga Kopaska itu bisa membuat nyali Malaysia ciut.